Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah. Prodi saya Agroteknologi, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang radikalisme dan terorisme. Indonesia sendiri adalah target radikalisme dan terorisme. Yang pertama, keragaman paham dan keyakinan beragama. Dua, banyak gerakan radikal. Yang ketiga, warga negara Indonesia yang berjihad yang pulang kembali ke Indonesia. Yang keempat, kepulangan WNI dari Suriah ke Indonesia yang memicu persebaran benih radikalisme dan terorisme. Yang kelima, kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kelima, kualitas SDM banyak yang masih rendah. Terorisme adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan politik, hukum, sosial maupun ekonomi dengan menggunakan tekanan, ancaman, intimidasi, atau kekerasan terhadap masyarakat suatu wilayah atau negara tertentu sebagai pembenaran untuk mencapai tujuannya. Terorisme sendiri masih menjadi ancaman serius terhadap toleransi dan kerukunan bangsa. Kejahatan-kejahatan terorisme sangatlah luar biasa, karena terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar terhadap hak asasi manusia. Target terorisme bersifat random atau indiscriminate yang cenderung mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional. Kemungkinan kerjasama antar organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun internasional dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Ciri-ciri radikalisme: mengklaim kebenaran tunggal, mengutamakan ibadah secara penampilan, dan jihadis, menggunakan cara-cara kekerasan, mudah mengkafirkan orang lain, tertutup dengan masyarakat, dan apolitik. Mengklaim kebenaran tunggal, salah satunya mereka yang mudahnya menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat dengannya. Dan yang kedua, mengutamakan ibadah secara penampilan dan jihadis. Beberapa aspek ibadah yang diutamakan adalah dalam hal penampilan, seperti gaya berpakaian. Selain itu, mereka juga mengutamakan aktualisasi negara Islam dengan siap berjihad untuk hal tersebut. 3. Menggunakan cara-cara kekerasan seperti pengeboman, penculikan, penyanderaan, dan lain-lain. Mudah mengkafirkan orang lain. Mereka mudah berburuk sangka kepada orang lain yang tidak sepemikiran dengan mereka. Mereka cenderung memandang dunia ini hanya dengan dua warna saja, yaitu hitam dan putih. Tertutup dengan masyarakat. Mereka lebih banyak bergaul dengan komunitasnya sendiri dan cenderung tertutup dengan tetangga sekitar maupun masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah politik, tidak mengikuti kebijakan pemerintah yang tidak menerapkan sistem khilafah. Faktor-faktor radikalisme. Ada faktor internasional. Yang pertama, ketidakadilan global. Proses damai mustahil. Kekerasan jalan yang paling tepat untuk perubahan, penjajahan. Kedua, ada faktor domestik. Salah satunya persepsi ketidakadilan, kesejahteraan, pendidikan, kecewa pemerintah, dan balas dendam.
Dan yang ketiga ada faktor kultural, pemahaman agama yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit. Beberapa media penyebaran paham radikalisme antara lain pendekatan personal, forum diskusi, media publikasi, dan internet. Pendekatan personal bisa disebabkan karena sasaran kepada keluarga, teman, atau orang-orang terdekat. Forum diskusi dalam bentuk hal pengajian, bergrup, kelompok kajian. Media publikasi masih jarang terjadi kalau dalam penyebaran dalam media publikasi karena terlalu mencolok. Dan terakhir ada internet. Sekian, terima kasih penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.